Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggraina dari kelas 11 OTKP 3. Di sini saya akan mempresentasikan makalah keuangan tentang kas kecil. Kas kecil atau petty cash adalah sejumlah dana yang dibutuhkan khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif. Kas kecil digunakan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran pimpinan yang jumlahnya kecil seperti dana entertain klien atau rekan kerja pimpinan, dana konsumsi untuk kepentingan rapat, dan sebagainya. Sebagai orang yang dipercaya pimpinan untuk mengelola kas kecil, sekretaris dapat mengatur dan merencanakan penggunaan dan kas kecil dan membuat catatan keuangan yang dibukukan kembali oleh bagian keuangan perusahaan. Kas kecil tujuan dibentuknya dana kas kecil untuk mempercepat kegiatan atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan tidak terencana, menghindari cara-cara pembayaran, pengeluaran yang relatif kecil dan mendadak yang tidak ekonomis dan tidak praktis, meringankan beban para staf karyawan dalam memberikan suatu pelayanan secara maksimal kepada para pelanggan yang juga termasuk kepada relasi bisnis pimpinan. Yang pertama, membayar pengeluaran perusahaan yang jumlah nominalnya kecil. Kedua, menangani pada masalah perlengkapan kantor atau perbekalan dari kantor. 3. Sebagai dana talangan. Keempat, sebagai dana langsung yang tidak praktis menggunakan cek. Kelima, mempercepat aktivitas perusahaan dan jumlah relasi pimpinan. Keenam, meringankan beban para staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan. Kas kecil memiliki metode, yaitu melakukan tahapan-tahapan pengelolaan dalam menggunakan dana ada sehingga ketika laporan penggunaan kas kecil diminta oleh pihak-pihak yang terkait dapat ditunjukkan dengan segera dan lengkap tanpa kesalahan. Metode pencatatan kas kecil ada dua, yaitu yang pertama, metode tetap atau impressed fund system. Metode tetap adalah metode pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Setiap pengeluaran kas terjadi, pemegang petty cash tidak serta-merta langsung mencatatnya, tetapi hanya sekedar mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya. Ciri-cirinya, bukti-bukti penggunaan dana kas kecil dikumpulkan oleh pengelola kas kecil. Kedua, pengisian dana kas kecil dilakukan dengan penarikan cek yang sama jumlahnya dengan dana kas kecil telah digunakan, sehingga jumlah dana kas kecil kembali kepada jumlah yang ditetapkan. Langkah-langkah operasional metode impress. Yang pertama, pembentukan dan kas kecil di mana pemegang kas kecil diberi sejumlah uang tunai yang nantinya untuk pembayaran atas pengeluaran yang diperkirakan bisa memenuhi kebutuhan dalam waktu tertentu. Kedua, dana kas kecil dipergunakan untuk pembayaran transaksi pengeluaran. Ketiga, setelah dana kas kecil habis, kasir membentuk kembali dana kas kecil, mengisinya sebesar jumlah nominal pengumpulan yang terjadi. Metode impress memiliki keuntungan, yaitu pertama, menghemat waktu dalam pembukuan. Kedua, memudahkan untuk mengetahui setiap pengeluaran berdasarkan pos-pos pengeluaran pada setiap pembukuan. Ketiga, karena jumlah dana kas periode selalu sama, sehingga memudahkan bendahara untuk menentukan jumlah dana pembagian atau unit per periode. Pemegang kas atau pimpinan akan berhati-hati dalam mengelola keuangan, mengingat dalam sistem ini tidak ada penambahan dana di tengah periode. Metode impress memiliki kelemahan. Yang pertama, hanya dapat mengecek saldo kas di akhir bulan atau akhir transaksi. Kedua, petugas kas kecil atau sekretaris tidak dapat sewaktu-waktu mengambil atau mengisi kas. Ketiga, tidak dapat sewaktu-waktu mengecek dana kas. Metode berubah-ubah atau fluctuating fund system. Metode berubah-ubah adalah suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil. Jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah atau sesuai dengan kebutuhan. Sistem ini menghendaki bahwa jumlah nominal kas kecil tidak ditetapkan akan tetapi sesuai dengan kebutuhan. Ciri-ciri yang pertama, pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil dicatat di debat dalam akun kas kecil. Kedua,
Bukti pengeluaran kas kecil tercatat dalam buku jurnal kas kecil dalam mendebat akun-akun yang terkait dengan penggunaan dan kredit akun kas kecil. Ketiga, besarnya jumlah dana kas kecil yang disediakan berfluktuasi disesuaikan dengan perkembangan kegiatan bagian-bagian pemakai dana. Keuntungan metode fluctuating. Pertama, saldo kas dapat diketahui setiap saat. Kedua, apabila dana kas kecil tidak cukup, administrasi atau petugas kas kecil dapat meminta atau mengambil dana kas kecil. Ketiga, dana awal tiap periode selalu sama. Keempat, dilakukan pengontrolan terhadap buku kas. Kelemahan metode fluctuating. Pertama, tidak dapat diketahui pengeluaran terbanyak digunakan untuk apa. Perbedaan antara metode dana tetap dengan metode fluktuasi sebagai berikut. Yang pertama, dalam metode tetap, pengeluaran yang dilakukan oleh kasir kas kecil tidak dapat dibuat jurnal, sedangkan dalam metode fluktuasi, pengeluaran dilakukan oleh kasir kas kecil dibuat jurnal. Kedua, dalam metode dana tetap, besarnya penggantian sebesar pengeluaran yang telah dilakukan, sehingga saldo kas kecil selalu seperti semula. Sedangkan dalam metode fluktuasi, pengisian kembali tidak harus sebesar pengeluaran yang dilakukan. Ketiga, dalam metode dana tetap, saldo kas kecil atau seperti semula, sedangkan dalam metode fluktuasi, saldo kas kecil berubah-ubah atau tidak tetap. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.